Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Afif Afandi. Dalam kesempatan kali ini akan memaparkan terkait dengan tugas tutorial ke-1 program studi pendidikan dasar terkait mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan jurnal Sinta dengan topik isu sosial politik dan sosial budaya, di mana judul jurnal ini adalah Sosial Budaya, Harmonisasi Agama, dan Budaya dalam Pendidikan Toleransi. Ada 3 poin penting dalam artikel ini. Yang pertama terkait kearifan lokal sebagai fondasi harmoni sosial, di mana nilai-nilai lokal seperti Sipakatau, Sipakalepi, dan Sipakaraige di Palopo menjadi pedoman hidup dalam menjaga toleransi dan keberagaman antar suku dan agama. Kemudian yang kedua, penguatan empati dan toleransi lewat pendidikan. Pembelajaran berbasis kearifan lokal membantu siswa mengembangkan sikap efektif seperti empati dan toleransi terhadap perbedaan budaya dan agama. Kemudian yang ketiga adalah integrasi nilai budaya dalam kurikulum sekolah. Penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam pembelajaran agar siswa siap menghadapi kehidupan sosial yang majemuk dan inklusif. Kaitan antara artikel dengan hal yang terjadi di daerah atau sekolah, yang pertama terkait integrasi nilai kearifan lokal dalam pendidikan. Jadi, nilai-nilai kearifan lokal dari budaya Bugis yang ada di artikel bisa dijadikan pendidikan karakter untuk mendorong budaya saling menghormati dan solidaritas antar kelompok. Yang kedua, pengaruh sosial politik untuk mendukung kebijakan inklusif. Pembelajaran berbasis kearifan lokal mendukung kebijakan pemerintah dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis, serta memperkuat kohesi sosial nasional melalui pendidikan formal. Lanjut ke topik kedua, yakni pendidikan berwawasan multikultural. Dalam topik ini saya mengambil jurnal Sinta yang berjudul Implementation of Multiculturalism Value in Catholic Religious Education Lesson. Adapun poin penting dalam artikel ini, yang pertama adalah artikel ini memiliki tujuan untuk mengukur dampak penerapan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran agama Katolik terhadap pemahaman keterampilan dan sikap siswa dalam menghadapi masyarakat multikultural. Untuk metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kemudian temuan utamanya adalah nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran agama Katolik meningkatkan toleransi, rasa hormat terhadap perbedaan, serta kontribusi terhadap perdamaian dan pemahaman lintas budaya. Berikutnya adalah keterkaitan artikel dengan daerah atau tempat kerja. Yang pertama, artikel ini memiliki peran strategis pendidikan agama Katolik, di mana di Jakarta yang multikultural ini, pendidikan Katolik itu memiliki peran penting dalam membentuk sikap toleransi dan menghargai keberagaman agama. Kemudian tantangan dan solusi di sekolah. Rata-rata di Jakarta ketegangan antar kelompok masih terjadi, sehingga sekolah di Jakarta perlu aktif mengintegrasikan nilai multikultural dalam seluruh pembelajaran untuk membentuk siswa yang empatik dan sadar sosial. Topik berikutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar, di mana saya mengambil jurnal Sinta yang berjudul Desain Pembelajaran IPS dan PKN berbasis teknologi informasi di tingkat sekolah dasar serta penggunaan media teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Poin yang dibahas dalam artikel ini yang pertama yakni tujuan artikel, yaitu mendeskripsikan desain pembelajaran PKN dan IPS berbasis IT melalui kajian literatur dari jurnal, buku, dan sumber relevan. Kemudian manfaat IT dalam pembelajaran, yang pertama mempermudah akses informasi, kemudian meningkatkan kreativitas guru, dan membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Untuk hasil kajian dari artikel ini adalah media berbasis IT berdampak positif di sekolah dasar. IT membantu siswa memahami materi secara kontekstual, dan IT juga sudah banyak digunakan melalui video, aplikasi, dan e-learning. Berikutnya keterkaitan antara artikel dengan sekolah atau daerah. Yang pertama, pemanfaatan IT meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk di sekolah saya sendiri, guru sudah biasa menggunakan Google, Quizzes, dan Kahoot.
dan juga video interaktif untuk menjelaskan konsep PKN dan IPS secara lebih menarik dan mudah dipahami. Berikutnya adalah tantangan dan solusi pengembangan IT. Keterbatasan akses siswa dan kurangnya keterampilan guru masih menjadi kendala, sehingga perlu adanya pelatihan digital dan juga penyediaan infrastruktur IT yang bermanfaat bagi guru dan siswa. Penjelasan berikutnya adalah terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar, di mana saya mengambil salah satu jurnal dari Scopus dengan judul Information Communication Technology Education in Elementary School. Saya akan menganalisis artikel dari jurnal Scopus ini. Artikel ini menyajikan sebuah systematic literature review mengenai penerapan pendidikan Information and Communication Technology di sekolah dasar khususnya pada era industri 4.0, di mana penelitian ini menjadi penting karena meskipun banyak studi yang membahas ICT di sekolah dasar, masih sedikit yang melakukan pendekatan secara sistematif dan komprehensif untuk merangkum temuan-temuan yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa pendidikan ICT di SD memiliki karakteristik yang kompleks dan beragam, mencakup aspek pedagogi, teknologi, serta kebutuhan pengembangan kompetensi guru. Poin penting yang ada di dalam artikel yang pertama adalah pendidikan TIK di sekolah dasar sangat penting sebagai respon terhadap digitalisasi global, di mana TIK membantu siswa memahami, mengakses, dan mengolah informasi sejak usia dini. Kemudian TIK juga bisa mendorong pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan kontekstual melalui media digital. Yang ketiga, TIK bisa diintegrasikan dalam kurikulum, proyek digital, penggunaan perangkat digital, serta materi ajar, terutama pada matematika dan bahasa. Poin penting berikutnya dalam artikel adalah karakteristik pendidikan TIK di sekolah dasar yang meliputi pembelajaran daring, interaksi komunikasi antara guru dan siswa, media digital dan software edukatif, pendekatan berbasis technological, pedagogical, content knowledge, dan juga menumbuhkan kemandirian belajar siswa. Berikutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari artikel ini, di mana artikel ini mengingatkan kita bahwa pendidikan TIK di sekolah dasar bukan sekedar soal penggunaan perangkat digital, melainkan tentang bagaimana teknologi bisa menjadi jembatan menuju pembelajaran yang lebih bermakna, kolaboratif, dan menyenangkan bagi anak-anak. Di era industri 4.0 ini, guru bukan hanya pengajar, tapi juga fasilitator yang mampu mengarahkan siswa menjadi pembelajar mandiri dan adaptif. Maka penting bagi kita semua, pendidik, peneliti, dan pemangku kebijakan untuk terus mendukung pengembangan kapasitas guru serta menciptakan ekosistem belajar yang selaras dengan perkembangan zaman. Demikian pemaparan tugas 1 dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.